Oke kakak, kita gaskan lagi, alur cerita lu yang di Vineyard, subrek dan like ya kak. Langsung saja kita putar. Setelah Beku dan Aula, tatapan Ling Jing tampak tenggelam dan bibirnya sangat kencang. Bai Yu melayani di sisi Ling Jing sepanjang hari, dan menebak sedikit tentang pikirannya. Dia berbisik, "Nona, nenekku hanya suka menertawakan reaksi Tuan dengan tertawa dan bercanda." Jika Ling Wuye dan Ling Laotai mengangguk, Ling Jingyi tidak lagi mau dan tidak punya pilihan. Untuk acara seumur hidup, terserah nasib orang tua untuk mengikuti perintah orang tua. Sangat menyedihkan bahwa wanita itu sendiri bukan seorang tuan. Ling Jing membenturkan bibir dan matanya, tetapi tidak ada senyum di matanya. Dengan keluarga Lu Jia, Ling Jiaruo dan keluarga Lu menikah, kita memanjat. Terlebih lagi, Lu Hao memiliki penampilan yang berbakat, dan bagaimana melihatnya tidak akan mempermalukannya. Juga tidak heran kalau Ling Wuye dan Ling Lao sama-sama tersenyum. Bai Yu mengangkat alisnya. "Nona sama sekali tidak menyukai tuan muda. Bagaimana jika kakek menjanjikan pernikahan ini?" Ling Jing mengeluarkan merajuk di dadanya. "Untuk waktu yang lama aku akan membiarkan mereka berubah pikiran. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku." Apa metode spesifik tidak dinyatakan secara jelas. Namun, Bai Yu memiliki banyak ketenangan pikiran. Wanita muda itu masih lembut, tetapi dia lebih tenang dan lebih tenang dari sebelumnya, dan dia menjadi sangat tegas. "Karena saya telah mengatakan ini, saya pasti sudah menemukan cara." Sepanjang jalan, tuan dan pelayan segera kembali ke pavilion Kyushui. Ling Jing tiba-tiba berhenti. Seorang anak lelaki tampan dan kurus muncul, dan senyum putih melayang dengan senyum bahagia. "Hei sepupu." Suasana hati Ling Jing tidak baik, dan tidak ada minat untuk berbicara dengan Lu Qian. Dia berkata dengan lemah, "Bagaimana sepupu terlambat datang ke Kyushui?" Lu Qian tampaknya tidak mampu menekan kegembiraan di hatinya, melangkah pada beberapa langkah pertama, berbisik, "Hei sepupu, aku datang kepadamu hari ini, ada sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan padamu." Hal yang sangat penting. Apa hal penting di antara mereka berdua? Ling Jing mengernyitkan keningnya, dan jantungnya entah kenapa melayang sedikit gelisah, dan segera dia membanting emosi yang seharusnya tidak ada di sana. "Jika ada sesuatu, Anda bisa mengatakannya sekarang." Lu Qian menatap wajah dingin Ling Jing, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi dekat dengan dua langkah. "Hal ini tidak boleh didengar oleh orang lain, dan Anda harus menemukan tempat yang tenang dan aman." Ling Jing secara refleks melangkah mundur dua langkah dan saling membuka jarak. Lu Qian tersenyum kaku dan dengan cepat pulih seperti biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Hei, sepupu saya, kami pergi ke pavilion Kyushui dan berkata." Ling Jing bertekad untuk mengatur dewa, mengangguk. "Seharusnya baiklah, kamu ikut aku." Hati saya diam-diam menebak niat Lu Qian. Mungkinkah rencana Lu untuk mengetahui apa rencana Ling untuk membesarkan kerabat, dan mendatanginya untuk melapor? Tidak banyak orang di pavilion Kyushui, tidak sulit untuk menemukan tempat pribadi yang tenang dan aman. Ling Jingyi secara alami tidak akan memimpin Lu Qian ke kamar kerja sendiri, tetapi ke sayap barat. Disinilah tempat piano Ling Jing digunakan untuk membaca piano. Rumahnya tidak besar, dan cukup bersih. Mendorong membuka jendela, menghadap pohon berang-berang laut. Angin sepoi-sepoi ringan dan dahan serta daun berderit. Itu menambah sedikit keanggunan. Bai Yu sangat malu. Ketika dia menunggu instruksi Ling Jing, dia pensiun dan menutup pintu. Dia berada sekitar 3 atau 4 meter dari pintu. Dengan cara ini, Anda selalu dapat melihat hiruk-pikuk masa lalu, dan Anda tidak dapat mendengar suara rumah. "Kamu datang kepadaku secara khusus, ada apa?" Ling Jing membanting mulutnya dan memecah kesunyian. Lu Qian jarang memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Ling Jing. "Aku sangat bersemangat dan bersemangat." Aku berseru dan berkata, "Sepupuku, aku sudah meyakinkan ibuku bahwa dia akan segera menikah dengan neneknya dan Wei." Ling Jingwei. Lu Qian tampaknya belum melihat penampilan kaku Ling Jing. Dia berkata, "Kamu telah menolak kakak laki-laki itu. Dia tidak punya istri untuk menikahimu. Aku akan menikahimu nanti. Aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati dalam hidup ini. Aku sekarang 12 tahun, Anda menunggu dengan sabar untuk saya selama beberapa tahun, dan ketika saya dewasa, saya langsung menyambut Anda melalui pintu." Lu Qian, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ling Jing tidak bisa mendengarkan, dan dengan cepat menyela Lu Qian. "Ketidaknyamanan di hati saya semakin kuat, dan pandangan saya penuh dengan kewaspadaan, dan kewaspadaan kami adalah dua sepupu, tidak lebih."
Saya tidak pernah memiliki sedikit pun pemikiran tentang Anda. Aku tahu kamu tidak cukup menyukaiku sekarang. Luqian menatap lurus ke mata Ling Jing, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala namun itu tidak masalah. Ketika kami berdua mencium, saatnya untuk perlahan-lahan menumbuhkan perasaan. Wajah lembut melayang tampilan fanatik yang akrab di memori. Hati Ling Jing menerjang ombak. Tidak, ini bukan Luqian yang berusia 12 tahun. Ini jelas anak lelaki yang mengubah pikiran jarak jauh dari masa lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Suasana hati Luqian canggung, dan sulit untuk pergi ke langkah depan. Hei sepupu. Luqian, hentikan pikiran Ling Jing dalam kekacauan, dan suara itu tanpa sadar tajam, kamu tidak datang. Ketaatan Luqian berhenti, dan semangat menyala di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Jangan takut, segala sesuatu di masa lalu tidak akan terjadi lagi, aku akan melindungimu. Tidak ada yang berani menggertakmu untuk melukaimu. Aku sudah bertanya ayah dan ibu saya mengangguk dan menyetujui pernikahan kami. Ketika kami memutuskan untuk mencium, saya akan melewati Anda melalui pintu dalam beberapa tahun. Kakak laki-laki akan pergi ke ibu kota dan akan menjadi humernya di masa depan. Saya akan tinggal di Zhangzhou dan tinggal bersama Anda selamanya. Ling Jingyi akhirnya pulih dari keterkejutan. Oh, jangan katakan lagi, biarkan aku tenang dulu. Luqian akhirnya menghentikan mulutnya dan melihat ke depan untuk melihatnya dengan gembira. Ling Jing mengambil napas dalam-dalam, detak jantungnya tenang dan tidak teratur, dan pikiran pulih. Ternyata bukan hanya dia dilahirkan kembali, Luqian juga seperti dia, dan dia dilahirkan kembali. Hari-hari ini, kenyataan tersembunyi Luqian begitu baik sehingga dia tidak dapat melihat, dia terlalu lalai. Sekarang bukan saatnya memikirkannya, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah besar di depan Anda. Ling Jing bertekad untuk melihat para dewa, memandang Luqian, langsung bertanya pada penduduk setempat, kamu dilahirkan kembali. Luqian Li menjawab ya. Jawaban yang diharapkan. Hati Ling Jing penuh dengan kerusakan, dan dia tidak bisa mengatakan apa itu. Dia bertanya tanpa sadar, kapan kamu mati? Pada saat itu, dia diberi hadiah rahasia, karena dia menolak untuk bunuh diri, dan Ling secara pribadi mencekiknya. Pada saat itu, meskipun Luqian sering sakit, dia tidak khawatir tentang hidupnya. Luqian ingat kenangan yang menyakitkan dan menjengkelkan itu. Ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia berbisik, setelah kau mati, aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak ingin memperhatikan diriku sendiri. Aku tidak berharap melihatnya. Matanya terlahir kembali. Lebih dari setengah bulan yang lalu, saya bangun di atas kapal. Ling Jing diam. Menghitung hari-hari, ketika Luqian dilahirkan kembali, dia hampir seperti dia. Bibi, aku minta maaf, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkanmu tahun itu. Luqian mengubah nama kerabat yang lebih, dan matanya penuh kasih sayang. Kita dilahirkan bersama, ini pasti karunia dan pengaturan Tuhan. Kamu dapat yakin saya akan melindungi Anda di masa depan dan tidak akan pernah membiarkan Anda menderita sedikit keluhan. Wajah lembut, dengan tampilan bersemangat dan panik, terlihat sangat aneh, bahkan sedikit menakutkan. Wajah ini adalah salah satu pembunuh dari mimpi buruk sebelumnya. Jika bukan karena angan-angannya, jika bukan karena kasih sayangnya yang tak terbalas, Ling tidak akan membencinya, dan menggunakan cara canggung dan berbahaya seperti itu untuk berurusan dengannya. Mengapa dia berpikir bahwa dia masih akan menikah dengannya dan ingin melompat ke lubang api Lujia? Luqian, aku tidak akan menikahimu, Ling Jing berkata dengan sebuah kata, aku tidak pernah menyukaimu, apakah itu kehidupan lampau atau kehidupan ini? Luqian hanya ditolak dan ditolak, perasaan itu bisa dipupuk perlahan. Aku tidak akan sama negatifnya dengan Lu Hao. Aku akan dengan sepenuh hati memperlakukanmu sepanjang hidupku. Ini hanya angan-anganmu. Ling Jing menyatukan semua emosi, terlihat acuh tak acuh, tapi aku tidak mau. Luqian, kamu telah terjerat dalam hidupku, aku belum melepaskan, aku jatuh ke dalam situasi seperti itu, kamu tidak bisa membantu. Jika bukan karena kamu, ibumu tidak akan membenciku seperti itu. Bahkan jika Luan tidak pandai berpikir, berani malu, tidak bermoral, dan menghinaku. Aku tidak bisa memberimu setengah cinta dalam hidup ini, dan aku tidak akan menikahimu. Kamu mati sepagi ini. Ungkapan tidak ada hal seperti itu, dadanya yang rapuh menusuk Luqian, menunjukkan rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri di matanya. Bibi, aku minta maaf. Aku tidak berusaha menyeretmu ke bawah. Aku tidak berharap ibuku akan bersamamu.
Tangan beracun seperti itu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa ayahnya, Luan, begitu membara sehingga dia telah melakukan sesuatu yang tidak sebagus binatang itu. Penyesalan dan siang dan malam masih melekat di hati saya, menyiksanya sampai mati. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkannya, juga tidak memiliki keberanian untuk melawan Luan dan Ling. Dia hanya bisa menyiksa dirinya sendiri. Dia awalnya sakit, dan dia meninggal karena penyakit dan penyakit. Hanya dalam beberapa tahun, tubuhnya lumpuh. Pada hari ketika tujuan rahasia tercapai, Lu dengan sengaja membanting berita dan diam-diam mengeksekusi keheningan. Ketika dia terkejut, dia patah hati dan hampir pingsan. Ketakutan Ling bahwa dia tidak ingin menjadi orang yang berhati ringan, menjaganya sepanjang hari. Setelah beberapa saat, saya sedikit rileks. Namun, selalu ada orang yang menunggu di sisinya. Dia telah bersabar selama beberapa bulan dan menunggu sampai orang-orang di sekitarnya melonggarkan kewaspadaan mereka sebelum mereka menemukan kesempatan untuk menyelam. Pada saat sebelum kematiannya, dia tidak merasakan sakit, hanya lega dan lega. Mungkin Tuhan mendengar doanya sebelum kematiannya dan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Ketika dia terbangun di atas kapal dan mendapati dirinya terlahir kembali, kegembiraan itu meledak hingga air mata. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa dalam hidup ini, dia pertama kali harus bertemu Ling Jingyu daripada Lu Hao. Dia akan menikahinya sebagai seorang istri dan memanjakannya seumur hidup. Perasaan mendalam Lu Qian mengatakan kasih sayangnya sendiri. Ling Jingwei tidak bergerak. Kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah mengatakan apa yang telah aku katakan. Aku tidak mau memiliki sedikit keterlibatan dengan Lu Jia dalam kehidupan ini dan di dunia ini. Aku tidak akan pernah menikahi Lu. Lu Qiang mengatupkan bibirnya dan berbisik, ibu akan segera melahirkan nenek dan 5 saudara perempuan. Selama mereka menganggukkan kepala, pernikahan akan ditetapkan. Mata Ling Jing bersinar dengan amarah dan mencibir dan berkata, Lu Qian, kamu selalu seperti ini, paranoia seksual, pendapat keras kepala. Seperti seorang anak yang tidak pernah tumbuh, menangis selamanya atau sesuatu milikmu. Saya tidak ingin memikirkannya, saya tidak peduli apakah orang lain mau atau tidak. Di masa lalu, jika saya hidup seumur hidup, saya masih tidak bisa mengubah masalah ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi, biarkan aku pergi sekarang. Wajah Lu Qian tidak berdarah, dan matanya menunjukkan kesedihan dan rasa sakit, tetapi dia masih menolak untuk menyerah. Tiba-tiba dia berkata, Bibi, kamu sangat sedih di kehidupan sebelumnya, apakah kamu ingin membalas dendam? Hati Ling Jing canggung, dan Horan memandang Lu Qian, matanya penuh kewaspadaan dan permusuhan. Apakah Anda ingin memberitahu segalanya tentang keluarga Lu? Bibi, kamu salah paham denganku. Lu Qian segera menjelaskan, ini adalah rahasia terbesarmu, dan ini adalah milikku. Aku bersumpah kepadamu bahwa hidup ini tidak akan pernah memberitahu siapapun, terutama keluarga Lu. Dia tidak akan pernah percaya sumpah siapapun. Mata Ling Jing menunjukkan senyum sinis. Apakah itu bahkan jika aku ingin membunuh pasangan Luan sebagai pembalasan, kamu tidak akan mengatakan apa-apa? Mata Lu Qian menembakkan cahaya gila yang bersemangat, ya, selama kamu menikah denganku. Aku tidak akan pernah menjerit, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku tahu bahwa kamu membenci keluarga Lu, kamu ingin membunuh mereka. Tapi kamu hanya seorang wanita yang lemah tanpa tangan dan tanpa kekuatan. Kamu ingin membalas dendam. Hanya ketika kamu menikahi Lu Jialai, kamu memiliki kesempatan. Kehidupan masa lalu kakak laki-laki negatif, saya membencinya di hati saya dan tidak pernah ingin menjadi suami dan istri lagi. Saya adalah kekasih dan rumah sejati Anda. Bibi, kamu akan menikah denganku. Lu Qian ini gila. Ling Jing menghela nafas dan menghela nafas lega, memandang Lu Qian dengan tatapan orang gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Luan dan Ling Si keduanya jahat dan beracun, dan mereka juga orang tua kandung Lu Qian. Dia tidak peduli tentang kesuburan melahirkan, dan terus mengatakan bahwa dia akan membantunya membalas dendam. Di masa lalu, dia hanyalah seorang anak yang disengaja dan mengabaikan orang lain. Sekarang bengkok dan gila, itu mengerikan. Lu Qian menatap wajah Salah Ling yang tidak bisa dipercaya. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga tersenyum. Aku tentu tahu apa yang aku bicarakan. Bibi, hidupku terlalu lemah dan tidak berguna, aku tidak punya keberanian untuk menyelamatkanmu, aku melihat. Kamu dipermalukan. Pada saat sekarat, aku bersumpah pada diriku sendiri. Jika ada kehidupan setelah mati, aku tidak akan selemah dulu.
Aku akan melindungimu, aku akan membantumu membalas dendam. Di masa depan, kakak laki-laki tertua saya akan pergi ke ibu kota dan akan menjadi Humer di Putri Changping. Saya tidak akan pernah kembali ke Gansu. Lokasi keluarga Lujia secara alami akan menjadi milik saya. Dengan ayah dan ibu saya yang tidak menjaga, saya dapat secara diam-diam membunuh mereka. 2. Pada saat itu, keluarga Lu menjadi dunia kita. Bibi, semua penghinaan yang telah Anda terima sebelumnya, saya akan membalas Anda 2 kali. Senyum itu sama naifnya dengan seorang anak, tetapi kata-kata ekspor itu kejam dan kejam. Semakin banyak kata Luqian, semakin penolakan Ling Jing atas pikirannya. Namun, melawan Luqian, penolakan buta tidak ada gunanya. Paranoianya mengerikan, dan dia tidak bisa mendengarkan apa yang tidak ingin dia dengar. Dia ingin menolak pernikahan ini, dia bisa mulai dari Ni Ling dan Ling Wuye. Selama tidak ada keluarga, pemikiran angan-angan Luqian tidak berguna. Pikiran Ling Jing pada lampu kilat listrik, sengaja memperlambat tampilan saya benar-benar terkejut dengan hal-hal yang Anda katakan hari ini. Anda memberi saya beberapa hari, biarkan saya memikirkannya. Kelonggaran sedikit dalam nada membuat Luqian bersemangat untuk bersemangat. Wajah putih dipenuhi dengan kegembiraannya, Anda bisa memikirkannya selama beberapa hari. Ling Jingyi melembutkan suaranya lagi sebelum aku tidak ingin mengerti dengan jelas, tidakkah kamu membiarkan bibimu menyebutkannya kamu harus tinggal di Lingjia sebentar, dan kamu tidak terburu-buru. Kelemah lembutan seperti itu adalah impian kehidupan Luqian sebelumnya. Ming tahu bahwa Ling Jingyi sengaja menunda hari itu, Luqian masih sulit untuk menolak, tidak diragukan lagi berpikir mengangguk. Ling Jing gelap dan menghela nafas lega. Yang mengatakan sudah mengatakan, Luqian juga harus pergi. Waktu yang bisa dibiarkan sendirian jarang terjadi. Luqian enggan pergi dan dengan cepat menemukan topik bibi, kapan kamu dilahirkan kembali? Ling Jingyi dengan santai berkata ini hampir sama denganmu. Benar saja, pernikahanlah yang ditakdirkan untuk surga. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bangun pada waktu bersamaan dan beregenerasi pada waktu yang sama? Hati Luqian penuh dengan sukacita, dan matanya berbinar kamu tidak menunjukkan apa-apa. Ling Jingyi tidak ingin melanjutkan dialog ini, dan tidak menjawab pertanyaan setelah kamu dilahirkan kembali, apakah kamu diperhatikan oleh keluarga Lu? Tidak. Dada Luqian dengan percaya diri menjawab saya sangat berhati-hati, saya belum pernah melihatnya di depan kakak laki-laki saya. Dia tidak pernah curiga terhadap saya. Kilatan cahaya Ling Jing menyala dengan dingin dan bertanya dia tahu bahwa Anda harus membesarkan kerabat, dan Anda tidak curiga terhadap Anda. Luqian tersenyum. Kecurigaan tidak, saudara-saudara secara sentrifugal tidak terhindarkan. Ling Jingying menatap lurus ke arah Luqian, tidak melewatkan perubahan halus dari penampilan Luqian pasangan Luan awalnya berniat memberinya ciuman. Sebelum itu, aku pernah menolaknya. Dengan harga dirinya, dia sangat ingin bertanya kepada saya. Jadi, ketika hubungan Luan dan Ling dibesarkan, dia pasti telah menolak. Kemudian, Anda tiba-tiba maju, dan busa yang lembut dan keras membuat Ling memberi Anda ciuman, saya benar. Sama seperti melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri, setengah kata yang diucapkan pada saat itu tidaklah buruk. Luqian terkejut oleh hati, seperti pertama kali dia melihat Ling Jing. Ketenangan dalam ingatan, keindahan kota, bakatnya luar biasa, lembut dan berair. Dia sangat tertarik dengan kecantikan dan kelembutannya, dan dia tidak bisa lagi menampung orang lain di dalam hatinya. Setelah melihat Ling Jingyu lagi setelah kelahiran kembali, dia tenggelam dalam kejutan dan kegembiraan reuni. Sampai saat itu, dia dikejutkan oleh perubahan keheningan. Terkadang lembut pada zaman Ling Xiao, terkadang acuh tak acuh seperti es baginya dan Lu Hao. Pada saat ini, ketajaman dan ketajaman kecerdasan bahkan lebih mengejutkan. Ling Jing menjilat bibirnya dan bertanya, kamu baru berumur 12 tahun, dan kamu masih anak-anak di mata Lu Hao. Kamu tiba-tiba berkata kamu ingin menikahiku. Bisakah Lu tidak bisa curiga mungkin saya telah mengamati setiap gerakan Anda dalam gelap dan hati saya sudah lama curiga. Luqian menatap Ling Jing dengan tatapan yang dalam kamu tahu emosinya sangat baik. Seorang kekasih yang mencintai hatinya dan mencintai suaminya, yang berbagi tempat tidur selama 2 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Lu Hao? Dia dengan tegas menolaknya, dan karena sentuhan dan muntahnya, dengan harga diri dan kebanggaan Lu Hao, dia tidak akan lagi melahirkan pikirannya. Semuanya dihitung,
Tetapi satu-satunya hal yang tidak dihitung adalah kecelakaan Lu Qian. Ingin menghilangkan obsesi Lu tidak sesederhana berurusan dengan Lu Hao. Ling Jing berkata dengan acuh tak acuh, saya dulu adalah seorang suami dan istri, dan saya memiliki waktu cinta yang tulus. Saya tidak tahu bagaimana memahami emosinya. Saya tidak akan pernah menikah dengannya lagi dalam kehidupan ini. Tetapi saya tidak akan lagi saya suka pria lain. Lu Qian. Kalimat terakhir, seperti panah tajam, menusuk dadanya. Saya tidak melihat pertumpahan darah, tetapi saya sangat sedih. Ling Jingyan mengangkat matanya dan memandang Lu Qian. Lu Qian, aku masih punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ada beberapa kegelisahan samar di hati Lu Qian, tetapi wajahnya tidak terungkap sama sekali. Ya, selama aku tahu, aku harus tahu segalanya. Aku ingin bertanya padamu, Lulu benar-benar tidak pernah menulis surat kepadaku sebelumnya, dan tidak membiarkan orang-orang membawakanku kata-kata. Apakah dia begitu vokal untuk melemparkan istri dan putranya? Masalah ini telah melekat di hatinya selama beberapa tahun dan selalu membuatnya tak berdaya. Bahkan jika dia tidak memiliki keterlibatan emosional dengan Lu Hao dalam hidupnya, dia ingin mencari tahu masalah ini. Saya tidak punya senjata, apakah ada cerita lain di dalam? Murid Lu Qian menyusut tajam dan berkata tanpa berpikir. Tidak. Ketat menatap wajah pendiamnya, tidak ketinggalan yang aneh ini, jantungku tiba-tiba tenggelam. Potensi kebohongan. Jika benar-benar tidak ada orang dalam, jika Lu Qian tidak menyadarinya, reaksi pertama adalah saya tidak tahu, bukan tidak. Apa yang dia sembunyikan? Lu Qian, kamu baru saja berjanji bahwa aku akan tahu segalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah akan segera menyesal? Ling Jing menyipitkan matanya, nada suaranya penuh sarkasme. Kamu masih mengaku menikahiku, aku akan memperlakukan aku sepanjang hidupku. Oke, ini semua tentang menipu. Lu Qian diam-diam mengepalkan tinjunya, jantungnya berdebar kengerian dan gelisah, tetapi dia berkata di mulutnya, aku tidak berbohong padamu. Kakak laki-laki dan Putri Changping memiliki kasih sayang yang sama, empati, cinta. Kamu tidak punya wajah untuk menulis kembali, tetapi juga tidak membiarkan orang membawakan kata-kata untuk Anda. Dialah yang telah kehilangan kasih sayang Anda. Mata Ling Jing bersinar dengan amarah, dan suaranya menjadi lebih kental dan tajam. Kamu bohong, kamu tahu apa yang ada di dalam, dan dengan sengaja menipu saya. Apakah kamu berpikir bahwa aku masih lembut, baik hati, lemah dan menipu dari kehidupan masa lalu? Lu Qian, jika Anda ingin mengatakan yang sebenarnya, keluarlah sekarang. Mulai sekarang, jangan muncul di depan saya lagi. Lu Qian tidak berharap Ling Jing begitu tajam, tetapi tidak berharap bahwa dia akan membuat api besar, tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Tanpa sadar melangkah maju untuk menarik tangan Ling Jing. Bibi, dengarkan aku. Oke kakak, terima kasih.